Welcome back to another video review with me, Boim Leno. So, lucky people, hari ini gue akan review sesuatu yang sebenarnya udah banyak banget orang bikin ya. Cuman gue agak telat, cuman gak apa, kita review juga. Jadi hari ini gue akan nge-review Oreo Supreme, dimana ini yang katanya mahal banget ya, satu bungkus gini, dan katanya hype banget. Makanya coba kita lihat. Jadi sebelum kita masuk ke reviewnya, di subscribe dulu channel ini pastinya, karena subscribe itu pastinya gratis, jadi nggak ada ruginya. Diklik tombol subscribe-nya, nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like dan komen, oke? Jadi kalau misalnya udah subscribe, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Dan di sini gua ada satu bungkus Oreo Supreme ya. Jadi ini adalah kolaborasi antara Supreme dan Oreo, di mana mereka mengeluarkan kolaborasi ini dirilis tuh pada bulan Februari 2020. Jadi ini emang udah, ini bulan apa? Bulan Juni, jadi udah 4 bulanan lah ya. Dan masuk di Indonesia itu kayaknya baru-baru bulan April atau Mei gitu kalau nggak salah. Ini dijual dengan harga 400 sampai 500 ribu, bahkan ada yang sempet jual ini jutaan. Jadi kalau misalnya satu bungkus ini kan harganya tuh 500 ribuan ya. Ada yang jual satu box gitu harganya berapa puluh juta gitu. Jadi menurut gua cukup overpriced untuk sebuah biskuit. Apakah kalau misalnya kita makan biskuit ini kita otomatis jadi orang kaya gitu ya? Dan kenapa orang berbondong-bondong mau membeli biskuit ini? Karena sih kayaknya ya yang dijual adalah merek Supreme pasti kan. Dan kalau misalnya orang makan ini tuh kayak mendapatkan validasi dari masyarakat ya, seperti kayak pas makan tuh aku merasa keren gitu ya. Jadi mungkin itu kenapa makanya ini cari-cari ya. Jadi gue juga penasaran kenapa sih ini sangat dicari, karena kan jujur gue nggak pernah punya barang brand dari Supreme ya. Jadi baru ini brand Supreme pertama yang gue beli dan berkolaborasi dengan Oreo, dan harganya kan kebetulan masih ratusan ribu. Tapi tetap aja karena ini bukan barang koleksi, karena ini untuk dimakan. Jadi kita lihat dari bungkusnya, Oreo gini ya, ada logo Oreo, ada gambar Oreo-nya tuh warna merah. Pastinya kalau misalnya Oreo hitam tapi kalau Supreme ya jadi sama juga bohong gitu kan. Jadi ini warna merah, Oreo-nya ada logo Supreme-nya di belakangnya gitu, ketutupan. Isinya ada 3 cookies, enlarged to show detail. Apa maksudnya? Sandwich cookies, terus ini 44 gram ya, dan 220 kalori. Jadi dikasih tahu kalorinya berapa. Jadi buat kalian mungkin kalau makan hitung kalori, di sini ada kalorinya ya. Dan kita lihat di belakang, produksi oleh Mondelez International. For best when used by information, please see date printed on package. Jadi ini ada kadaluarsanya, dan kadaluarsanya ini cepet banget. Jadi rilisnya kan Februari. Cuman ini kadaluarsanya itu udah bulan Juni 2020 ya. Jadi mulai kadaluarsanya itu ada di sini. Dibuka ini ada balik kayak gini. Dan di sini tulisannya ya, 29 Juni 2020. Jadi untuk sebuah produk yang bisa dimakan ini cukup cepat menurut gua kadaluarsanya, nggak tahu kenapa. Apa mungkin pengawetnya nggak terlalu banyak, apa biar orang beli ini biar langsung dimakan, jadi nggak disimpan gitu ya. Jadi gua rasa sih habis bulan Juni ya, habis tanggal 29 itu kayaknya akan tidak ada lagi yang bikin konten Oreo Supreme ya. Jadi emang udah banyak banget yang dibikin kan konten Oreo Supreme ini, dan gue juga cukup telat sebenarnya karena ada beberapa masalah untuk dapetin barangnya ini. Jadi ini secepat yang gue bisa yang gue bikin videonya, dan bungkusnya rapi ya sebenarnya kayak gini, warna merah terang, dan gue mau bukanya juga cukup sayang sih sebenarnya ya. Jadi gimana? Apa kita buka ya? Dan ini gue nggak tahu rasanya apa, katanya sih rasanya red velvet. Di sini ada bahannya tuh ada sugar, unbleached enriched flour, with flour, niacin, reduced iron, vitamin ya, pokoknya itu komposisinya. Katanya sih rasanya red velvet, cuman setahu gue ada juga Oreo ngeluarin red velvet yang biasa, yang warna merah juga, tapi nggak semerah Oreo Supreme ini. Itu di kemasan kaleng kayak gini, jadi ada eksklusif red velvet flavor ya, yang Oreo kaleng kayak gini. Kalau misalkan kalian lihat supermarket, ini kebetulan gue juga beli buat gue bandingin gitu ya. Ini ada beberapa rasa sebenarnya, ada rasa yang red velvet, vanilla, blueberry, strawberry, sama coklat. Jadi kayak gitu. Jadi gue beli ini untuk kita bandingin nanti merah yang si red velvetnya ini sama Oreo Supreme ini ya. Jadi ini isinya ada 3, harganya di 500 ribuan, berarti satu keping ya, satu biskuitnya itu harganya sekitar, otak gue nggak bisa hitung matematika, shit. Berarti harganya satu kepingnya, satu biskuit itu sekitar 167 ribu. Wow, makan satu biskuit sekali 167 ribu bos. Ini emang biskuit sultan ya. Ini kalau emang buat ngemil doang sih mahal sekali, beraknya juga mahal ya. Oke, jadi kalau gitu langsung kita buka. Agak sayang, tapi emang harus dimakan ya, karena ini kadaluarsanya tinggal 29 Juni, dan seperti nanti harganya mungkin bakal turun kali ya setelah hampir deket-deket tanggal 29 Juni, karena banyak mungkin reseller yang akhirnya udahlah daripada nggak laku, daripada mubazir, dijual murah aja. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, mungkin tunggu pas mau kadaluarsa, atau sekarang aja bulan Juni juga nggak apa, mungkin udah banyak yang udah turun harganya. Oke, kita buka. Aduh, bukanya nggak rapi lagi gua. Oke ya, dalamnya jadi ada kartonnya gini. Wow, dan ada yang hancur.
Oke. Jadi kondisinya sih tidak baik ya. Kondisinya udah hancur gini. Damn. Coba kita satuin dulu. Cuman satu doang yang selamat, satu kuping yang selamat. Jadi ini kalau kita lihat cukup tebal ya. Kita lihat yang selamat deh, yang nggak pecah. Cukup tebal tapi berantakan gitu loh isinya. Nggak kayak di gambar rapi gitu. Mungkin ini isinya kayak yang double stuff, yang lebih tebal ya, yang warna ada pinknya gitu di bungkusnya. Tapi ini nggak rapi aja gitu, kayak dalamnya berantakan ya. Untuk harga satu ini 167.000. Kalau lihat lebih dekat ya, ini logonya Supreme di sini. Di baliknya itu logo Oreo tapi kebalik. Ya udahlah. Oke, logo Oreo belakangnya ya. Ornamennya juga beda ya. Di sini teksturnya tuh ini bulat gitu kalau kelihatan. Dan yang di baliknya yang pas Oreo tuh kayak wow, lebih tribal lagi, kayak kembang-kembang gitu ya. Jadi beda logo dan teksturnya gitu loh. Jadi belakangnya Oreo, belakangnya Supreme, tapi ornamennya beda. Jadi kalau misalnya mau dimakan, mending gue makan yang udah hancur. Dan sebelum gue makan, kita bandingin dulu sama yang merah dari yang kaleng eksklusif Red Velvet itu. Kita buka ini. Oke, jadi kita keluarin aja yang merah ini. Yang lainnya kita simpen dulu. Nanti bakal gue makan. Untuk merahnya sendiri ini lebih pucet ya jatuhnya. Kayak kalau kita bandingin tuh, yang sama-sama logo Oreo beda. Dan ini lebih besar yang si Supreme ini. Jadi isinya sih ya emang ini lebih tebal sedikit, tapi ini berantakan dan ini agak lumayan rapi. Belakangnya nggak ada ya. Kalau misalnya Oreo biasa belakangnya polos gitu, belakangnya ada Supreme-nya. Jadi itu sih bedanya gitu doang ya. Ini lebih merah, ini lebih pucet. Jadi inilah ya rasanya ngebuka biskuit harga 500.000. Kirain bakal ada emas gitu isinya kan. Tapi emang apapun yang berkolaborasi dengan Supreme harganya mahal. Jadi emang Supreme tuh udah secara branding dia udah jago banget gitu ya. Berarti nge-brandingnya gimana bikin brand itu orang cari-cari walaupun cuma dengan logo Supreme-nya itu ya. Jadi apapun yang dijual masih sold out dan harganya mahal. Kita coba aja kali ya, kita makan. Ini gue makan yang udah berantakan gini, yang udah hancur. Langsung kita gigit aja. Rasanya sih kalau Oreo biasa kan itu itemnya rasa coklat ya. Kalau ini nggak rasa coklat, ini kayak lebih rasa manis aja gitu. Terus kayak ada sedikit hint of corn gitu ya, kayak ada rasa jagung juga sedikit. Dan garing banget gitu. Jadi kita coba bandingin yang Red Velvet ini. Ini Oreo yang biasa ya. Ini tuh garing banget tadi yang merah ini ya. Oke, beda. Ini juga garing banget ternyata. Mungkin gue sering makan Oreo yang udah ini kali dibuka, ikatnya nggak kenceng, jadi masukkan angin lembeknya. Tapi ini masih fresh dua-duanya. Jadi garing, sama-sama garing, tingkat garingannya sama. Cuma ini rasanya emang nggak ada RVV-nya, ini nggak ada wangi RVV-nya, cuma manis dan rasa vanilla dari si isinya ini, yang tebel ini. Kalau ini ada wangi RVV-nya. Kalau pernah makan kue Red Velvet itu ada aroma tertentu, ada aroma ciri khas sendiri, dan ini cukup ada tapi nggak banyak gitu. Jadi cuman sedikit aja rasa RVV-nya. Enak. Yang Red Velvet enak, jadi beda ya. Sama-sama enak tapi beda rasanya. Kalau ini lebih manis doang, kalau ini ada rasanya gitu, ada wanginya. Di krimnya juga ada wangi Red Velvet-nya gitu. Tapi gue suka sih rasanya. Enak sih. Gue nggak tahu apakah gue bilang enak ini karena mahal, tapi emang enak sih kayaknya. Emang enak. Krimnya sih yang enak ini. Kayak apa ini karena Oreo dari US sebenarnya, jadi beda sama yang di Indonesia. Tapi overall ini enak menurut gue. Tapi harganya untuk 167.000 ya, dan 500.000 satu package-nya, satu bungkus tadi, sangat tidak worth it ya. Enak sih, emang enak. Jadi mungkin kalian kalau mau cobain rasanya sebelum tanggal 29 ya. Mending mungkin patungan sama teman-teman, patungan bertiga, ya udah deh gue beli 100.000 satu orang ya patungan, atau tunggu nanti harga turun. Kalau mau nyobain, sekedar tahu aja rasanya kayak gimana gitu ya. Ya gini sih, ini gue udah jelasin ya. Rasanya gitu garing, cukup tebel, manis aja gitu. Kayak wangi, lebih ke wangi vanilla gitu ya. Jadi itu dia review gue mengenai Oreo Supreme. Gue udah jelasin rasanya, jadi ini gue simpen dulu dua ini. Sayang bos ya kalau kita habisin di video tiga-tiganya, nanti buat ngemil lagi lah.
kapan. Tapi ini mesti gue ikat bener-bener, mesti tutup rapet-rapet, karena nanti takut kemasukan angin jadi lembek ya. Gue nggak tahu apakah ada di sini tim Oreo lembek atau tim Oreo garing. Coba komen di bawah ya, kalian lebih suka Oreo yang mana. Jadi segitu aja review gue mengenai Oreo Supreme ini yang harganya tidak masuk akal dan buang-buang duit ya. Ya, selain beli baju merchandise petir, ini juga masuk salah satu hal yang menurut gua cukup buang-buang duit ya. Oke, jadi kalau gitu segitu aja review gua mengenai Oreo Supreme ini. Gimana menurut kalian? Apakah worth it? Apakah bodoh? Cukup bodoh untuk beli ini? Apakah mungkin menurut kalian akan turun harganya sebelum ini kadaluarsa? Jadi karena ini kadaluarsa cepat banget ya. Tinggal mungkin beberapa minggu lagi lah, 3 mingguan lagi. Oke, kalau gitu review gua kali ini. So, untuk next videonya silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe, klik tombol likes-nya, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Kalau gitu segitu aja video kali ini. See you next video. Stay healthy, stay at home, stay lucky, people.